Kisah Nabi Musa alaihi salam, masa kelahiran Nabi Musa, sampai diasuh oleh Firaun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7-13, diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil, hingga akhirnya bayi Nabi Musa ditemukan oleh keluarga Firaun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Firaun. Firaun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya, bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Firaun sebagai Tuhan mereka serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Firaun datang ke istana membawa kabar buruk untuk Firaun bahwa ramalan mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaanmu. Dalam ramalan para penyihir, akan terjadi hal buruk kepada Firaun di masa yang akan datang akibat lahirnya bayi laki-laki itu. Kemudian Firaun dan para penyihir mengadakan rapat dan muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Firaun telah menyiapkan algojo untuk membunuh anak laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu ibu Musa, jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu ia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7, dan kami ilhamkan pada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada Rasul. Seketika itu ibu Musa menghanyutkan Musa dan menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah Musa hanyut. Ternyata Musa hanyut ke istana kerajaan Firaun dan ditemukan oleh Asia istri Firaun dan membawa Musa ke hadapan Firaun. Lalu Asia meminta kepada Firaun untuk mengangkat Musa menjadi anaknya. Firaun pun menyampaikan peraturan yang saat ini berlaku bahwa akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Setelah perdebatan yang cukup panjang, hati Firaun luluh juga saat melihat bayi Musa. Asia merasa sangat senang dan segera mencari ibu susu. Namun Musa tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun. Lalu Asia memerintah kepada pesuruhnya untuk mencarikan ibu susu sampai ke pelosok negeri dan akan memberikan hadiah kepada wanita yang bisa menyusui Musa. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya untuk menyusui bayi laki-laki itu. Ketika sampai di istana, ternyata bayi laki-laki itu menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita yang menyusui Musa adalah ibu kandungnya. Esok hari ibu Musa datang lagi ke istana dan bertemu Asia. Asia meminta ibu Musa untuk tinggal selama masa menyusui Musa dan Asia memberikan hadiah. Namun ibu Musa tidak bisa tinggal di istana karena ada keluarga yang membutuhkan di rumah. Kemudian ibu Musa membuat permintaan untuk membawa Musa sampai masa menyusui berakhir. Lalu Asia setuju atas permintaan ibu Musa. Karena tidak ada pilihan lain dan ibu Musa meninggalkan istana dengan membawa Musa dan hadiah yang diberikan Asia. Seperti yang disebutkan Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-13, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah masa menyusui berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kepada keluarga Firaun. Firaun menggendong Musa, lalu Musa menarik jenggot Firaun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu Firaun melepaskan pelukannya. Firaun berucap bahwa anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak.
Lalu Asia membujuk Firaun untuk bersabar dan berucap bahwa Musa hanya anak-anak. Karena amarah Firaun menyuruh pengawal untuk menyiapkan pedang untuk membunuh Musa esok hari. Lalu Asia mendapatkan sebuah ide untuk membuktikan bahwa Musa hanya anak-anak yang belum tahu apa-apa. Asia menyiapkan bara api dan sepiring roti agar Musa memilihnya. Ternyata Musa memasukkan bara api ke mulutnya dan seketika itu lidahnya terbakar. Asia kemudian berbicara kepada Firaun bahwa Musa hanyalah anak kecil yang belum bisa berpikir. Asia pun membujuk Firaun untuk tidak membunuh Musa dari peristiwa itu. Firaun percaya bahwa Musa hanyalah anak kecil yang belum tahu apa-apa. Lalu Musa diasuh keluarga Firaun sampai beranjak dewasa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Dan Allah selalu melindungi kita dari kejahatan di sekitar kita seperti kisah Nabi Musa.